Di Kampung Krung Manyang, Aceh Utara. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya terbit, Ibu Suryana telah memulai rutinitas yang telah ia jalani bertahun-tahun. Dengan penuh ketelatenan, beliau menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kue bingkang, salah satu kue tradisional Aceh yang masih bertahan melalui generasi. Prosesnya dimulai dari langkah paling sederhana, namun menentukan kualitas akhir kue tersebut. Pertama-tama, Ibu Suryana menakar tepung beras sebagai bahan utama. Tepung ini kemudian dicampur dengan gula pasir, santan kental, telur, dan sedikit garam. Semua bahan dicampur dalam sebuah wadah besar, lalu diaduk perlahan hingga membentuk adonan yang halus dan tidak menggumpal. Ibu, berapa lama untuk pengadonan buat ini? Kalau diaduk 15 menit kan udah rata. Warnanya Bu? Warnanya kalau nggak mau hijau, warna kuning juga boleh. Beliau percaya bahwa kesabaran dalam proses mengaduk adonan adalah kunci tekstur bingkang yang lembut. Setiap gerakan tangannya menunjukkan keahlian yang terasah oleh kebiasaan dan kecintaan terhadap tradisi. Jadi kue bingkangnya ini tuh ada wangi-wangi pandannya, dan juga dia ini nggak pakai sari gula guys, dia pakainya gula asli. Dan daun pandannya juga ini di blender langsung, airnya ditaruh sini biar nggak ada warna sedikit pun. Setelah adonan siap, Ibu Suryana mempersiapkan tungku panggang tradisional yang menggunakan bara api. Aroma kayu yang terbakar mengisi ruang dapur kecilnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari cita rasa khas bingkang buatannya. Cetakan loyang diolesi dengan sedikit minyak agar kue tidak lengket. Juga diberikan sedikit irisan bawang agar kuenya lebih terasa enak. Jadi ini tuh untuk membantu apinya bisa hidup guys. Sabut kelapa. Lalu adonan dituangkan perlahan hingga memenuhi loyang dengan ketinggian yang merata. Proses pemanggangannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kue dibiarkan matang perlahan di atas panas tungku yang stabil. Jadi guys, apinya tuh diletakkan ibunya atas bawah supaya matangnya itu merata. Ya, taruh di atas kan. Atas ini nanti nggak masak. Nanti atasnya nggak masak kalau nggak diletakkan atas bawah. Waktu yang dibutuhkan bisa sampai 1 hingga 2 jam. Sesekali Ibu Suryana memeriksa permukaan kue, memastikan warna kecoklatan yang muncul merata dan aromanya keluar dengan sempurna. Tidak jarang beliau memutar loyang atau menyesuaikan bara agar setiap bagian kue matang seimbang. Teknik sederhana ini yang mungkin terlihat biasa, sebenarnya merupakan hasil pengalaman yang panjang yang tidak dapat digantikan oleh resep saja. Ketika kue bingkang telah mencapai tingkat kematangan yang diinginkan, Ibu Suryana mengangkatnya dari tungku, lalu membiarkannya mendingin sejenak sebelum dipotong. Teksturnya yang padat namun lembut dengan aroma santan dan panggangan yang khas menjadi ciri utama bingkang buatannya. Setiap hari, setelah beberapa loyang kue selesai dibuat, Ibu Suryana menyiapkan bingkang tersebut untuk dijual. Ada yang dibagi menjadi potongan-potongan kecil dan ada pula yang dibiarkan utuh sesuai permintaan pembeli. Kue-kue ini kemudian dikirimkan ke kedai-kedai di sekitar Krung Manyang dan area sekitar Aceh Utara. Para pemilik kedai maupun pelanggan sudah mengenali ciri khas bingkang buatan Ibu Suryana, rasa yang konsisten, aroma tradisional yang kuat, serta kehangatan yang seakan mengandung cerita. Bagi Ibu Suryana, membuat kue bingkang bukan hanya kegiatan ekonomi harian, tetapi bentuk menjaga warisan kuliner Aceh. Dengan kesederhanaan dapurnya, beliau terus melestarikan cita rasa tradisi, menghadirkan kue bukan sekedar panganan, tetapi juga pengingat akan kekayaan budaya daerah.